Saudara, mari kita sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat pertama, saudara. Saya akan baca sebagian dan tetap menantikan Tuhan, saudara. Ingini Dia menghampiri setiap saudara, amin. Mari kita baca di ayat pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, ini ada dua oknum, saudara, Petrus dan Yohanes, dan yang satu adalah pengemis yang setiap hari ada di gerbang bait Allah, yang senantiasa tugasnya dia adalah meminta sedekah. Saudara, dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul berapa? 3 petang. Kemana Petrus dan Yohanes, saudara? Ke bait Allah. Ini oknum pertama. Nanti ada saat waktunya. Tuhan tiba-tiba membangunkan engkau di jam 3 pagi. Tiba-tiba engkau terbangun dan engkau enggak bisa tidur lagi. Engkau berusaha tidur, enggak bisa tidur. Dan Tuhan membawamu bagaimana, saudara? Ke bait Allah. Artinya Tuhan membawa engkau masuk dalam hadirat-Nya. Dan itu bukan satu kali. Beberapa kali. Sampai terus. Sejak saat kau dibangunkannya itu. Dalam beberapa waktu kemudian. Banyak perubahan dalam hidup saudara. Sekali lagi. Saudara, bagianmu buka hati. Dan tunggu Tuhan taruh message yang sangat kuat. Itu di loh hatimu. Dan ketika itu terasa masuk dalam hidupmu, katakan yes. Sekali lagi saudara, saya tidak tahu poin-poin mana Tuhan bicara yang tuh masuk ke hidup saudara. Tapi nantikan. Pertama, dikatakan menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Baiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tiba-tiba Tuhan, biasanya engkau bangun susah, sudah dikasih alarm, tetap enggak bangun. Tapi ada satu keajaiban tiba-tiba, engkau terbangun di jam 3 dan itu beberapa kali. Lebih dari sampai 7 kali saudara. Dan ketika kau tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Sepertinya Tuhan tidak menjawab apa-apa.
Tapi saya mau katakan, bangun doa nyembah Tuhan. Apapun itu saudara. Karena Tuhan itu saudara di start pertama biasanya enggak ngapa-ngapain. Taulah itu. Enggak tiba-tiba diurapi dilaut, enggak. Dia cuma bangunkan kau. Tapi dia mau lihat kau setia enggak. Kau respon enggak. Sampai beberapa kali dia tidak menyatakan apa-apa. Tapi satu titik yang tidak pernah kau duga, disitulah terjadi sesuatu. Nah, saudara, sekali lagi, kalau kau tidak menginginkannya, sorry, Tuhan juga enggak selera. Tapi kalau katakan Tuhan, saya menginginkan. Kenapa harus jam 3 pagi saudara? Saya kasih tahu, jam 12 malam, jam 24. Itu mulailah saudara ya, gerbang alam maut dan semuanya terbuka. Tapi di jam 3 pagi, itu gerbang surga yang terbuka. Kenapa Yesus selalu doanya seperti itu? Pagi-pagi petang, pagi-pagi buta. Yesus naik ke bukit dan berdoa seorang diri. Kenapa saudara? Karena di jam itulah surga sedang terbuka. 3 itu melambangkan kekuatan yang di dalam Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saudara, sekali lagi saya ingatkan, ketika engkau dibangunkan jam 3, hari itu sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jangan saudara, loh Tuhan saya udah bangun, mau ngapain ini, mau ngapain? Ingat loh ya, reaksimu kalau kekanak-kanakan, besok belum tentu dibangunin lagi. Tuhan cari orang dewasa. Kalaupun Tuhan tidak bilang apa-apa, ya sudah, bangun toh doa. Toh itu juga tidak ada salahnya, malah bagus. Di tengah kali orang tidur, kau bangun. Dan saudara, reaksi kedua. Mungkin sampai 1 minggu. Kok tetap nggak ada apa-apa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, jam itu juga kau bangun. Bangun dengan segar. Bukan bangun dengan malas-malasan. Dan ketika kau paksakan tidur, nggak bisa tidur. Itu tandanya saudara. Sekali lagi Tuhan mencari orang yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Bukan orang yang tidak tulus. Ya udah Tuhan nggak ngapa-ngapain ya sudah. 10 menit aja pokoknya kan bangun. Nah kalau ada atribut begitu-begitu saudara, nggak akan jadi apa-apa. Tapi lakukan semuanya dengan tulus. Yang terbaik, mau nyembah, mau baca firman Tuhan, bahkan mau dengar khotbah, tapi utamakan saudara ya, menyembah, baca firman. Selebihnya saudara mau dengar khotbah enggak apa-apa. Setidaknya minimal, sediakan waktu minimal banget setengah jam. Kan harusnya 1 jam toh, tidakkah kau bisa berjaga-jaga 1 jam? Kalau 1 jam bagus. 1 jam Tuhan tidak bilang apa-apa, ya sudah. Tapi saya ingatkan saudara, kadang-kadang Tuhan bicaranya enggak waktu kau doa. Tapi begitu kau beraktivitas, tiba-tiba tanpa kau duga, tanpa kau sangka, manifestasi bekerja. Contoh nih misalkan, contoh saudara ya, enggak menduga, tiba-tiba kau jalan, saudara. Terus tiba-tiba seperti ada yang lewat. Rasanya kok ada dorongan. Balik. Balik muter lagi. Misalkan gini, ada rumah dijual. Saudara. Lah pikiran gini, lah rumah Tuhan. Dak. Jangan terlalu menduga-duga dulu. Terus tiba-tiba gini, beliin rumah ini, misalkan.
beli ini beli tanah tok Tuhan. Lagian piro ini harganya lah, wis sudah. Reaksi pertama seperti itu, enggak jadi. Ini contoh saudara, kalau ada getaran di hatimu tiba-tiba Tuhan bilang, belian rumah ini. Kau boleh uji, ini Tuhan atau emosi ya. Kok gini, Tuhan kalau ini Tuhan, materaikan di hatiku. Ingatkan aku selalu, kalau enggak lupakan. Saudara, kalau itu Tuhan, benih itu enggak bisa lepas. Kau mau kemana aja bayangan itu akan mengikuti engkau. Tiba-tiba saudara, Tuhan gerakkan, misalkan tanya, duit enggak ada. Tapi Tuhan bilang, beli nak. Tuhan kalau ini engkau buka jalan, tiba-tiba Tuhan kasih kemudahan. Entah apapun caranya, itu contoh. Atau tiba-tiba Tuhan tuh gerakkan kau. Misalkan kau antar siapalah gitu saudara ya. Sebetulnya aku ini males, tapi ya wis lah. Minta diantar no, tak antar no, misalkan gitu saudara. Nah saudara, ketika saudara antar orang lain atau bagaimana. Tiba-tiba ya di tempat itu kok ketemu siapa dan bla bla bla. Saudara, akhirnya apa? Terjadi sesuatu, transaksi. Gara-gara kau ketemu, gara-gara kau antar seorang. Ada banyak hal yang tiba-tiba. Dan ternyata itu tuh jalan Tuhan. Ternyata itu caranya Tuhan. Atau saudara, tiba-tiba Tuhan mulai detik saat itu membuat engkau selalu bangun jam 3 menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan pondasi dirimu untuk Tuhan pakai engkau dalam sesuatu hal. Ada banyak. Atau lewat apa yang kau lakukan ternyata berdampak di keluargamu. Ada banyak hal, saudara. Kita enggak tahu rahasia Tuhan. Tapi kalau itu, artinya engkau tuh akan dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan, untuk membalikkan keadaan, bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi banyak hal. Itu yang pertama, yang dilakukan Petrus. Saudara, dia membangkitkan, saudara, pengemis yang lumpuh. Atau kok jadi pengemisnya? Waduh kok gak enak Bu ya. Ntar dulu, jangan seuzon dulu saudara. Kayak saudara-saudara ini orang hebat ay. Apa sih di sini pengemis saudara? Yang selalu rajin di bait Allah, kan rajin tuh pengemisnya ini saudara. Cuma bedanya saudara tuh enggak cacat. Tapi pengemis ini cacat. Tapi kalau saya bilang lebih baik pengemis ini saudara cacat fisiknya tapi enggak cacat mentalnya. Enggak cacat imannya. Kan banyak di gereja ini yang cacat iman, ya toh? Yang cacat jiwanya, artinya apa? Gampang tersinggung, ngamuan, apa mana saudara? Gondoan, apa lagi? Enggak setia, apa lagi? Saya tanya, itu cacat enggak? Cacat. Padahal kalau cacat itu saudara boleh enggak dipersembahkan ke Tuhan? Enggak boleh, tapi saudara sembarangan. Ngamuk-ngamuk, datang ke Tuhan. Nyanyi, Roh Kudus penuhi. Padahal hati ini kesel ngamuk. Lagi apa toh? Gondoknya belum mari kok semuanya nyembah. Saya saudara tidak terganggu dengan suara saya ya, biarkan ini. Nah saudara terkasih, dikatakan si pengemis ini, ya ayo kita lihat saudara. Ayat 3 saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kami saudara. Itu Petrus saudara ngomong sama pengemis ini. 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat apa? Ya. Saudara, yang kedua, jenis kedua, Tuhan akan menjamah mentalmu. Jiwamu yang rapuh, kecacatan di hidupmu saudara. Dengan membalikan keadaan. 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya gini, jangan berpusat kepada apa yang jasmani, yang tidak abadi.
Tapi Petrus berkata, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya sudah enggak lumpuh lagi. Artinya sudah enggak tertidur lagi. Artinya sudah enggak mati lagi. Rohnya enggak tertidur, imannya juga tidak mati lagi, saudara. Imannya bangkit, imannya hidup. Saudara. Saudara, dari dampak orang ini bangkit, saudara. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Efeknya saudara, kalau rohmu yang tadi tertidur bangun, imanmu yang mati bangkit hidup saudara. Maka saudara, engkau jadi orang yang dibebaskan, dimerdekakan. Engkau jadi orang yang bisa meloncat-loncat apa? Bicara tentang sukacita, kegirangan, kemenangan. Bahkan dikatakan apa? Engkau bisa menjadi orang yang mengikuti orang-orang yang diurapi Tuhan. Mengikuti jejak orang-orang yang diurapi Tuhan, saudara. Bahkan engkau akan selalu seperti pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, seperti itu, saudara. Kalau kemarin kan hatiku penuh kegalauan, hatiku penuh kepahitan. Sekarang beredar. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Sukacita. Tidak ada lagi saudara yang di dalam ini kegelapan sudah diusir. Kematian sudah dibangkitkan. Yang ada apa? Kebangkitan, sukacita dan kemenangan. Nah ini saudara, artinya apa? Engkau akan bangkit. Jadi di sini ada dua. Ada orang yang membangkitkan, ada orang yang bangkit. Siapa orang bangkit dan siapa yang dibangkitkan? Saudara, kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Apakah yang sudah merasa senior? Belum tentu. Yang sudah merasa wow? Belum tentu. Kadang-kadang orang yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah masuk perhitungan. Tiba-tiba. Loh dia yang malah membangkitkan. Ternyata yang kita anggap sudah diurapi. Loh tambah dia pengemisi. Loh karena kita tidak tahu saudara. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Makanya jangan lihat mata. Lihat pakai hatimu. Artinya gini, jangan sombong. Jangan merasa kau hebat. Kadang Tuhan itu nggak bisa ditebak loh saudara. Kita yang merasa diri kita rohani. Ternyata yang dijamah Tuhan, yang dipakai Tuhan lebih, yang kita pikir nggak rohani. Saudara terkasih. Dan ini benar-benar akan terjadi. Makanya saudara, kita harus prepare. Bagaimana cara kita prepare? Hati ini terus dijaga saudara. Kalau kita ini mau saudara ya, dihampiri Tuhan. Bahkan Tuhan singgah di dalam kita. Ya jaga hatimu saudara. Rajin menjaga hati. Saya percaya misalkan. Siapa yang rindu rumahnya didatangi Pak Jokowi? Saya, terus saudara enggak siap-siap, enggak bersih-bersih. Hah? Kira-kira saudara siap-siap bersih-bersih enggak? Yang tadi ini keluyuran kok muales saudara ya. Tiba-tiba rajin dalam beberapa minggu. Siapa tahu Pak Jokowi datang. Tak resik-resik, tak bersihin rumahku. Enggak usah Pak Jokowi saya datang aja Pak saudara takut. Kayak rumahnya kemprok. Gak usah ngelirik Aurel. Saudara terkasih. Kalau kita mau. Tuhan, siapa tahu nanti Tuhan datang ya. Kau harus punya kerinduan. Punya hasrat. Siapa tahu nanti Tuhan tiba-tiba. Nunggu-nunggu. Kalau enggak pun tidak usah ngamuk. Bu, bisa tunggu sampai sebulan bu, mana katanya jam 3 kau jam. Loh lah kau nungguin dengan kayak gitu. Nunggu itu hatinya ikhlas dan rela. Kalau belum ya enggak apa-apa Tuhan. Barangkali Tuhan kalau enggak ya enggak apa-apa. Sakwalase Tuhan. Gitu loh saudara. Enggak usah marah.
Yuk ya, kadang-kadang Tuhan itu enggak bisa ditebak saudara. Karena apa? Dia mau keluarin dulu racunmu baru diberkati engkau. Jangan marah, katanya 1 minggu boleh ini sebulan Bu. Mana jam 3? Pantesan enggak didateng-datengi loh, kamu akeh sampah ngamuk tok. Udah oke lah enggak banyak sampah kok reaksimu enggak marah. Terus datang, Tuhan, belum Bu, enggak apa-apa. Saya nunggu aja, Bu setahun ya tak tunggu Bu, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Loh saudara terkasih, kelihatannya yang kayak gini tuh enggak dihampiri Tuhan. Sebetulnya dihampiri, cuma Tuhan ini enggak nunjuk, no. Dia hampiri, kenapa? Tuhan lagi menikmati persembahannya yang tulus tadi itu loh. Dia enggak tahu, padahal Tuhan sudah datang. Dia enggak tahu kenapa Tuhan tidak menyatakan kehadirannya. Karena apa? Dia lagi menikmati persembahannya yang Tuhan tuh sampai kesemsem, saudara. Tapi sekali Tuhan enggak kuat meledak, wah ini ngebek. Diangkat lebih dari yang lain, saudara. Itu Tuhan. Makanya jadi orang harus jadi orang yang tulus. Apapun tuh jalani perjalanan. Blenger-blenger, saudara. Loh iya saya yang blenger, saudara. Saya kira gak blenger loh Tanti. Berapa tahun. Tapi ya sudah. Berusaha mencintai. Kristanti. Juliati. Manganati. Manganati siapa maksudnya? Makan hati itu makan di hatiku. Saudara terkasih. Kembali lagi. Artinya Tuhan itu juga ingin membangkitkan gereja-gereja yang tertidur. Maksudnya pengemis-pengemis itu seperti itu. Gereja-gereja yang tertidur, gereja-gereja yang imannya sudah mati, kandas itu dibangkitkan. Saudara, jadi ada yang dipakai, ada yang dibangkitkan. Nah kalau semua dipakai, kosong saudara. Siapa yang mau dibangkitkan? Saudara terkasih. Tidak usah merasa berarti aku pengemisnya ya Bu. Alah sombongmu. Kelihatannya rendah hati tapi sebetulnya sombong. Dia yang dipakai berarti dia keren dong, hebat. Aku sih pengemis ya lah. Tahu nggak sadar itu sombong sebetulnya ya toh? Ya toh? Halo? Kadang-kadang manipulasi loh saudara. Bu, ternyata saya pengemisnya Bu. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Kenapa enggak seperti jadi yang Petrusnya? Alah. Berarti sombong. Apapun kata Tuhan, percayalah itu yang terbaik. Karena itu keadaanmu. Syukuri. Daripada engkau tidak ada zaman, tidak diubahkan Tuhan, tambah apa saudara? Belum tentu yang jadi Petrus tadi itu bisa mempertahankan hatinya setia sampai akhir. Yang penting itu ending saudara. Jadi tidak usah kemaruk saudara jadi orang itu ya. Tidak usah terlalu ambisi ya apa. Percayalah. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya tadinya adalah si pengemis tadi. Tidak apa-apa Tuhan. Selanjutnya aku ini melompat-lompat di bait-Mu apa? Orang yang memberi dampak sukacita. Saudara. Belum tentu yang menyembuhkan bangkit. Dia bisa sukacita. Saudara. Nek nyembah nyenggureng tapi yang dibangkitkan, wow, hati senang, oi. Tuhan malah senang sama yang gejek-gegeng ini saudara. Daripada yang diem, ngelentem, beku saudara ya. Saya terkasih. Kadang itu orang tertipu dengan apa? Karena lihat orang lain. Karena apa? Dia tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah ubah dalam hidupnya. Tidak bersyukur. Terus aja enggak puas lihat orang lain. Kok Tanti lebih enak ya daripada aku. Tanti lu kemana-mana sama Bu Indah. Kemana-mana sama Bu Indah. Aku ketemu Bu Indah aja susah katanya. Siapa namanya ini? Siapa nama? Audrey. Aku lagi ketemu Bu Indah susah. Kok enak sih nang Bu Indah terus. Kok sering Bu Indah terus sih. Lagi gelem terus saya kok jadi gojek. Enggak. Saudara terkasih, percayalah. Nanti yang akan terjadi itu semuanya pasti tepat seperti apa yang
di dalam kehidupanmu dan itu yang terbaik. Siapapun engkau, yang penting itu bukan pada saat itunya, tapi bagaimana engkau jadi orang bisa dipercaya Tuhan, seperti diberi 2 talenta, 5 talenta, dikembangkan, itu yang paling penting saudara. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Jangan cuma hebat, aku diurapi, setelah itu apa? Saya kasih tahu, orang semakin diurapi itu semakin banyak tanggung jawab loh saudara. Semakin banyak sekali harus merendahkan diri. Semakin harus banyak memberi hidup, itu namanya orang diurapi. Tapi kalau orang diurapi tidak ngapa-ngapain, itu namanya sayur urap-urap. Namanya diurapi itu semakin berfungsi, semakin jadi berkat. Amin. Dipertanggungjawabkan. Gitu loh saudara. Jadi makanya saudara nanti ada doa pengurapan tentang kebangkitan. Bahkan saudara, engkau akan jadi dampak membangkitkan keluarga-keluarga. Saudara, di tahun ini akan ada banyak keluarga-keluarga yang dipertobatkan karena karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Keluarga yang gak pernah kau pikirkan, tiba-tiba datang dari jauh, tiba-tiba mereka dalam kesulitan, mereka dalam keadaan yang terpuruk, mereka tiba-tiba cari nasihat lewat hidup saudara, bahkan minta didoakan. Jangan panggil ini, wis tak panggil pendetaku ya, wah. Tidak usah. Kamu udah dikasih kuasa, kerjakan sendiri. Dikit-dikit kok panggil pendetaku, panggil pendetaku. Jadi pendekar pendetamu saudara. Untuk apa? Membabat dirimu saudara. Saya tidak mau dengar lagi ya, tak panggil lo pendetaku. Karena engkau sudah diurapi Tuhan. Ya, jadi nanti kalau tiba-tiba ada keluarga, ada teman, ada siapapun. Cerita, curhat. Dan intinya dia minta nasihat, dia minta didoakan. Tidak akan ada lagi cerita namanya tak panggilkan. Nah, tidak ada cerita itu, stop. Karena saudara sudah diberikan kuasa Tuhan. Dan mulai praktek. Mulai praktek saudara. Saya tidak mau ya, saudara mengkultuskan hamba Tuhan. Kasihan saudara. Nanti hamba Tuhannya masuk neraka gara-gara saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini Tuhan akan melawat setiap siapapun. Tuhan bilang, aku tidak peduli siapapun itu. Tapi ketika aku berkenan kepada seseorang, aku akan melawatnya. Yang selanjutnya saudara, mental apa, pengemis apa, orang yang ekonominya sangat kritis terus saudara. Ekonomi kok kritis terus. Tiba-tiba ekonomi itu dipulihkan. Lewat siapa? Orang yang dijamah seperti Petrus. Yang punya kehidupan doa jam 3, jam 3, jam 3. Saudara tahu kalau saudara ingin kaya dengan hikmat, bangun jam 3. Baca firman Tuhan. Wis toh, kan orang goblok saudara, percayalah. Ya. Saudara terkasih, Tuhan juga akan membangkitkan orang-orang yang terpuruk dalam ekonomi. Saudara, di sini pengemis bicara jiwa yang benar-benar rapuh, jiwa yang melarat, ini dipulihkan saudara, dibangkitkan, sehingga sampai ujungnya, di Nafiri tidak ada orang miskin. Amin. Yes. Terlebih miskin apa saudara? Mental dan iman tidak ada. Kalau mental dan imanmu tidak miskin, jasmanimu tidak akan miskin saudara. Percaya. Itu kebenaran. Tapi kalau masih ada miskin-miskinnya, berarti rohmu, imanmu masih apa? Miskin. Senggol kanan kiri ini makan firman. Biar enggak miskin. Orang miskin itu apa? Diinjek orang. Ya tahu. Bu. Orang miskin diinjek orang toh? Ya toh? Lah iya. Loh katanya mami beli punggungnya untuk, bukan itu maksudnya. Saudara terkasih, saya sangat yakin orang hidup dalam firman Tuhan yang mentalnya tidak miskin, imannya tidak miskin, dia juga tidak miskin jasmani. Amin saudara.
Karena firman itu yang akan memelihara hidupnya, saudara. Dan Bapak Ibu terkasih, dikatakan saudara, selanjutnya adalah orang yang dibangunkan Tuhan jam 3 adalah orang yang hatinya itu mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu bukan cuma rajin beribadah, rajin melayani, tetapi hidupnya itu punya statement bahwa hidupku ini adalah bait Allah. Jadi kemanapun aku pergi, dimanapun aku ada, aku harus mencerminkan apa? Bait Allah. Mencerminkan pribadi Tuhan. Mencerminkan firman Tuhan. Loh saudara, kalau kita ini berjalan dalam kebenaran terus, itu seperti kita itu disertai terang. Terang. Kalau udah disertai terang, enggak ada kegelapan. Enggak ada nabrak-nabrak saudara. Kenapa? Selalu disertai terang. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kegelapan enggak akan bisa menjamah kita saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya ini kalau dengarkan hamba-hamba Tuhan ya, khotbah, kasih pernyataan-pernyataan nubuatan Tuhan. Saya enggak fokus dengan apa yang disampaikan. Tapi saya lebih fokus mencari kebenaran Tuhan. Jadi kesimpulannya apa Tuhan? Selalu saya gitu. Kesimpulannya apa? Untuk nafiri apa? Tuhan bilang, justru persiapkan umatku. Mereka enggak boleh ada punya kemiskinan mental. Ingat saudara, ada contoh di Alkitab siapa? Jemaat apa? Makedonia. Dalam kondisi dicobai. Bahkan dalam kondisi kekurangan, mereka apa? Berduyun-duyun. Bahkan memberi, menabur, memberi, memaksa bahkan. Karena apa? Mentalnya enggak miskin. Coba kalau mental miskin. Begitu nabur. Duitku cuma berapa? Enggak cukup. Lah saudara. Saudara, orang kalau mental miskin, ini otaknya terbatas. Selalu ketakutan. Nanti ya apa, nanti enggak cukup, nanti kurang. Ketakutan terus saudara. Ini namanya mental. Bukan berarti ngawur saudara. Bukan berarti, pokoknya jegur. Enggak, itu emosi. Tapi berhikmat dan bijaksana. Enggak ada ketakutan. Sudah. Cukup ya dinikmati, lebih ya dinikmati, saudara. Kurang kadang-kadang, ya enggak apa-apa mengucap syukur. Ini namanya orang yang mental yang merdeka. Loh Bu, kurang kok ucap syukur. Lah iya, mau apa? Terus hitung-hitungan, simpua. Orang yang dewasa, orang yang tidak terikat. Kekurangan pun. Terima kasih Tuhan, Engkau ajari kami puasa hari ini. Makan cuma tempe tok. Puji Tuhan, mumpung ada yang masih dimakan. Mengucap syukur. Kita ini dalam segala keadaan ya, hati kita ini sentralnya cuma apa? Tuhan. Saudara, dan inilah orang-orang yang akan dibangunkan Tuhan. Orang yang punya sikapnya tuh dewasa, bukan usianya. Saudara. Tapi sikap hati yang dewasa, untuk dewasa, enggak usah tunggu umur sekian. Untuk dewasa itu keputusan. Ada orang-orang yang masih umurnya remaja banget. Tapi karena dia ini sudah banyak mengalami proses hidup yang tidak mudah, mau enggak mau jadi dewasa. Karena dia punya reaksi yang benar. Tapi coba saudara, orang yang dihadapi sesuatu yang sulit, tapi reaksinya enggak benar, marah-marah, enggak dewasa. Jadi untuk dewasa itu bukan faktor usia saya katakan. Faktor keputusan. Menghadapi apapun, punya reaksi yang benar. Tetap rendah hati, tetap percaya, itu orang dewasa. Bukan lagi diberkati, banyak sukacita, setia. Saudara. Saudara terkasih, mari jadi orang yang dewasa. Pasti engkau akan dipilih Tuhan. Kan Tuhan butuh orang dewasa untuk apa? Bisa dipercaya saudara. Karena saudara untuk orang dipercaya ini kan tidak mungkin anak-anak. Anak-anak ini gampang dibohongin toh saudara. Gampang dikibulin. Tapi kalau dewasa mau dibohongin, mikir sih. Ini mau kemana ini arah pembicaraannya. Kalau nanti dijak ngomong nanti segini, mau kemana ini, mau kemana. Dia udah tahu dulu saudara.
Selidikin dulu, itu orang dewasa. Bukan orang curiga. Orang curiga lebih parah lagi. Itu apa tuh? Itu orang curiga. Tapi kalau orang dewasa tidak. Menyikapi dengan bijaksana. Dan dia tidak terganggu. Itu orang dewasa. Mau lihat orang dihebat, diberkati, wah keliling dunia. Kita cuma gini, luar biasa Tuhan ya karyamu itu. Misalkan hamba Tuhan dipakai dengan dahsyat luar biasa. Misalkan nih, Billy Pantova, waduh festival kuasa lah. Terus saya gini, kok bisa sih? Mentang-mentang dia ganteng, mana penggemarnya banyak. Enggak gitu saudara. Yang keluar apa? Luar biasa Tuhan karyamu pada hambamu ini. Memang dia layak Tuhan. Hatinya lembut, ganteng. Saudara gitu ngomongnya. Tapi bukan kibul-kibul, sungguhan. Kita ngomong yang baik-baik. Terakhir apa? Tuhan jamin. Pakai hambamu dalam perkenananmu sampai akhir Tuhan. Ini orang baik. Jagai Tuhan. Keluarganya jagai. Itu reaksi orang dewasa. Oh bangun rooftop. Iri. Wah. Itu bukan orang dewasa. Penghuni setan. Orang dewasa. Wow luar biasa jadi berkat. Biar mall itu yang dipenuhi dengan setan-setan kabur semua. Gitu saudara. Puji Tuhan ada penjaga menara mall. Kan gitu saudara. Bersyukur. Supaya apa? Itu termasuk apa? Bisa dipercaya dengan harta orang lain. Artinya enggak pernah iri. Kalau lihat orang lain jaya, lihat orang lain luar biasa. Kita enggak iri. Malah mendoakan. Satu kali. Pasti Tuhan akan percayakan harta itu pada diri kita masing-masing. Makanya saudara kalau lihat orang diberkati sukses, ayo reaksinya yang baik. Jangan iri. Saudara, jangan marah. Saudara, bahkan apa? Jangan dengki. Dengki gimana? Begitu biasa tahu saudara kalau di grup-grup itu kan kirim-kirim gitu saudara. Enggak mau lihat di-delete soalnya sakit hati. Jangan. Ya saudara, mari jadilah orang yang dewasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya di akhir zaman ini saudara. Untuk membangkitkan gereja-gereja yang sudah tertidur. Gereja-gereja yang sudah gak bisa ngandalin Tuhan. Gereja-gereja yang sudah lupa dengan Tuhan. Gereja-gereja yang sudah lupa bagaimana takut akan Tuhan. Saudara dan saya akan dipakai seperti itu. Amin saudara. Dan kalaupun saudara dipakai sebagai yang pengemisnya tadi. Untuk kesaksian. Wih padahal dulu ya. Kemana-mana naik gojek. Wih saiki mobilnya Innova keren. Kan gitu saudara. Guyu Innova keren guyu saudara. Oh tadi ini waduh. Ngontrak sana ngontrak sini ngontrak sana ngontrak. Sekarang punya rumah ya ampun. Luar biasa kamu iki. Pengemis menjadi konglomerat. Lah gitu saudara. Amin nih Kerry. Yang penting amin kata nanti. Ya toh, apapun itu Tuhan. Sanggup membalikkan keadaan. Yang dulu kalau jualan seret. Duh bu, aku wis doa puasa, doa sembarang bu. Barang gak payu-payu bu. Sampai gemes. Tiba-tiba saudara. Nggak pakai ditumpangin tangan, nggak pakai disemprot, jebret-jebret saudara. Wis pokoknya serah Tuhan nyanyi aku bersyukur. Tiba-tiba dia kayak kacang goreng dagangannya. Bingung. Loh Tuhan. Loh. Ya ini namanya membalikkan keadaan. Langsung bangkit cinta Tuhan. Tuhan bilang, ojo diberkati tok cintaku ya. Ya Tuhan kapok gitu saudara. Siapa yang bisnisnya macet? Kau mangkah, kau marah, kau putus asa. Siapa yang dagangannya merasa tidak laku? Ada kalanya Tuhan bilang, tidak usah ditumpang tangan. Kau nyembah aja. Bersuka cita. Melompat-lompat menari-nari bagi Tuhan. Tiba-tiba dagangannya laris. Saudara. Coba saya mau tantang Pak Jemi ini loh. Ruko ini kan ada yang ngadat tuh.
Nek saya jadi dia, tiap hari bengok-bengok. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk ya kayak rocker gak apa-apa. Nyanyi terus, mandi nyanyi, ngapain nyanyi saudara ya. Terus istrinya masak didatangi, dicuil gini, tiada berkesudahan. Anaknya belajar, ini Tuhan Yesus baik. Papa kenapa sih Pak? Papa kenapa sih Pak? Waras senang Dulu banget saya suka kayak gitu saudara. Nek saya stres, orang-orang terdekat saya tahu. Mami sudah loncat-loncat, nari-nari, guyon-guyon. Stres ya pasti. Loh kan bagus stres daripada diem ini kelainan jiwa. Sukacita. Ya tahu saudara? Kan hati gembira adalah obat. Lah iya. Coba kalau Pak Jemi itu terus dalam sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba Tuhan membukakan portal yang ruko itu tiba-tiba tidak laku jadi laku. Gampang toh saudara. Aja amin toh. Tuhan itu simple. Simple ya saudara. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan itu banyak. Tapi saudara takut cuma gini, dianggap orang gila toh. Iya toh saudara. Kalau tadi seperti itu kayak orang gila enggak? Hah? Wong di rumah sendiri enggak apa-apa boleh. Kecuali kalau di jalan-jalan. Ya saudara. Coba praktekkan, ini mimbar loh, ini saksi ya saya ngomong. Kalau Pak Jemi berani seperti itu. Wah nyanyi terus. Entek lah misal, enggak akan entek percayalah. Ya toh, mamai dijak nyanyi. Suka-sukamu Tuhan, mamai datang. Mama, ayo mah, suka-sukamu. Mamai, foto Jem, suka-sukamu Tuhan. Pasti mamai gak tambah mangkel, tambah ketawa toh. Ketransfer tuh saudara. Enggak mau lakukan itu. Gampang Jem? Hah? Oleh saya tak gaspol dikasih formula, kasih rumus rahasia, tak kerjakan ya saya. Gampang gitu tak loh, enggak bondo apa-apa, bondo apa tak. Loh iya toh? Hah? Hati buah naik. Ngapain? Ya toh, Shirley ke dapur. Tuhan Yesus baik. Teng. Tambah semangat masak Shirley. Ya toh. Di mobil nyembah nyanyi. Ya toh. Seperti anak sekolah minggu. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian mangkel. Saudara. Tapi serius loh Jem. Coba lakukan. Daripada gini, Mimi tolong Mi, doa nih, urapono, doa no urapono, doa. Coba, kadang-kadang Tuhan tuh tidak mau cara yang membosankan saudara. Mau cara yang beda. Sederhana, unik tapi menarik. Ya toh, Audrey juga itu. Mau proyeknya besar. Gampang. Mamahmu itu loh, ayo nyembah nyembah apa toh? Nyanyi-nyanyi mah buat Tuhan mah. Gitu loh. Ambil panci dikentung-kentung loh itu ya apa. Saudara terkasih. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa menyenangkan Tuhan dari hal-hal yang sederhana. Seperti lucon, seperti guyonan. Tapi kalau itu sungguh-sungguh kau lakukan. Lihat. Kata kasih tantangan Renner ini. Ayo Re, lakukan coba Re. Datang ke Bobo. Bobo, ayo nyanyi Bobo sama saya Bobo. Apa tuh Re? Nyanyi Bo, tak ajari ya. Setel no YouTube, ikut nyanyi. Bila perlu dangdutan, ajakan Bobomu nyanyi. Iki aliran apa tuh? Ngomong gini karena pernah mengalami saudara. Kalau udah nggak tahu harus dilakukan apa, ya udah kayak orang gila. Turun ke bawah, pokoknya ngomong sak sukai ke saudara. Nyanyilah apalah apa. Saya ngelakuin ya Pak, pasti waktu COVID, saudara. Begitu saya positif COVID, saudara, wah saya ambil gitar, buka menara, mereka di menara saya bilang, hati gembira, Mami kenapa sih? Ini sukacita. Pengedan. Tapi akhirnya saya COVID cuma 2 hari. Itu saudara.
Kita membalikan keadaan dengan sukacita. Murah, gampang. Saudara, lihat. Yang dikatakan melompat-lompat di bait Tuhan, memuji-muji Allah. Itu Tuhan tuh lihatnya terharu. Bayangin kalau Hendy di rumah, masak menyembah. Yang ku ingini engkau saja. Ika mampir dulu ya, parkir sih. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Ika ini disengkirno sih, nyembah Tuhan. Pisahkan diriku, bukan buat Ika. Dari dunia ini semakin ku damba kerajaanmu. Tapi ya, jangan lupa pakai masker nanti nyeprat kabeh. Orang nek masak, nyembah, masakane enak. Sungguhan. Tapi jangan nyiprat. Loh itu kan urapan, Bu. Wes toh, ini sing dagang-dagang saya ajari ya. Kau kelola masakanmu, kelola menumu, sama masak. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ngerayu Tuhan tapi tulus. Lihat apapun yang kau pegang diberkati. Coba Pak Susilo, sambil lihat ada proyek. Sungguh indah kau Tuhan. Langsung proyeknya jepret, ACC. Ya, sudah terus seperti itu. Menyenangkan Tuhan itu ya. Tuhan ini gampang nyanyi wes. Tuhan terontok hati ini saudara. Serius. Coba kalau gak percaya. Kalau Bun ini mangkel Pak Guanto gini. Pak Guanto misalkan. Sayang disayang. Cintaku disayang Tuhan. Istriku disayang Tuhan. Aku juga disayang. Sambil dijual-jual gini. Sayang terus nyanyi itu terus Pak. Pokoknya sayang disayang saudara. Ya, nanti Bun ini lah guya-guyu ya. Sambil dipeluk-peluk Pak, ojo nyanyi toh. Ini sudah mulai padam lagi rohnya ini. Nanti kayak anggur Pak ben bangkit. Ya Pak ya. Iya. Ojo ya toh Pak. Saudara terkasih, mari hari-hari ini ciptakan suasana yang menyenangkan hati Tuhan. Ciptakan suasana yang menyenangkan keluarga. Karena itulah kebangkitan. Amin. Simpel gak kebangkitan? Simpel. Kemanapun kau jadi suka. Jadi sukacita. Kemanapun. Saudara, ini Pak Jamie kan rumahnya baru. Pintunya berapa kamarnya itu? Mulai nyanyi. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan kasih. Pak Jamie itu kan kurang bisa menyentuh-nyentuh yang kata-kata seperti itu. Pokoknya apa? Nyekoi makanan. Saya nyekoi makanan. Ya toh, padahal istrinya tuh butuh dirayu. Tapi dikasih makanan toh. Istri bilang ini, Pak aku ini tidak mau ini Pak. Aku butuh kasih sayangmu yang pujian gitu loh. Ya toh, makanan toh pokoknya makan ya Pak, ben gendut. Pokoknya saudara, ini insinyur makanan. Coba ke rumah Pak Jamie, nggak ada lembah-lembah padang gurun saudara. Ya, saudara terkasih, mari hari-hari. Saya juga praktekkan saudara serius. Apa sih Tuhan tuh hari-hari ini mau apa sih? Tuhan bilang bikin kebangkitan. Di dalam keluarga, di dalam apapun. Jangan nunjuk kita tuh sedih, jangan nunjuk kita nih banyak tekanan. Sudah belajar tenang. Apapun itu saudara. Ya, ingat dalam beberapa hari nanti ketika Tuhan membangunkan kau jam 3 pagi, jangan nuntut apapun. Tapi katakan Tuhan, aku mau. Aku mau menyembah Tuhan, aku baca firman Tuhan. Ya, lakukan sesuatu. Dan kau tidak akan pernah tahu cara Tuhan. Ada banyak hal dari kau lakukan itu tiba-tiba jalan terbuntu terbuka. Kenapa? Kau respon dengan jam 3 pagi. Yang kedua, engkau yang selama ini mentalmu seperti rasanya nggak punya kebangkitan. Rasanya maaf ya,
Duh, setengah mati, semua jalan tertutup, semua rasanya seperti terhina, tidak punya kekuatan, tidak berdaya. Tiba-tiba kau bangkit melompat-lompat, mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sudah pernah menyampaikan firman ini ya, jadi saya nggak usah ulang lagi, tapi pada kesimpulannya 2 hal ini Tuhan mau nyatakan. Terserah Tuhan, siapa orang yang akan dibangkitkan dari mental-mental yang sudah mulai mengalami kematian iman, kematian rohani, saudara, kematian sukacita, atau orang yang membangkitkan seperti Petrus dan Yohanes. Itu harus punya apa? Kebesaran hati. Saudara terkasih, sekali lagi. Dan seringkali saya bilang gini, Tuhan, bagaimana dengan rumah Tuhan? Saya bilang gini, kalau rumah Tuhan besar nanti jemaatnya bagaimana Tuhan? Ini aja belum banyak. Tuhan bilang gini, percaya saja. Apa yang saya lakukan? Ya udah, saya menaruh iman saya menaruh semua pemikiran saya. Semuanya begitu datang berduyun-duyun, jiwa-jiwa datang. Saudara, mari ciptakan semua yang ilahi, yang baik, yang surgawi. Maka itu seperti spirit yang menarik hidupmu juga. Jangan mikirkan yang negatif-negatif. Jangan mikirkan yang sengsara-sengsara, saudara. Mikirin yang enak dalam tanda kutip, saudara. Contoh begini, saudara. Aku ini menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Aku ini menikmati kebaikan Tuhan. Aku tuh menikmati keintiman dengan Tuhan. Aku melihat sebuah revival besar dan aku ada di dalamnya itu. Saudara. Aku ini orang yang berhak terima kelimpahan gitu. Sudah menjadi bagianku kelimpahan. Karena apa? Aku ini punya hati yang murah hati. Saudara, seperti itu wajib dan harus ada pada kita. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, saya harus jadi orang yang limpah kaya raya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk nolong orang susah, bikin rumah sakit, bikin sekolahan. Harus kaya dulu saudara. Gitu loh. Dulu saya nggak berani mikir itu. Tapi terakhir saya ngomong sama Sally di jalan. Jangan mikirnya khotbah lah, mujizat tok, duit. Kata Tuhan, ya memang bagiannya itu nak. Lek bagiannya semua kayak kamu pengajaran pingsan orang. Dulu juga waktu Pak Petrus Agung, ini hamba Tuhan ini firman kok berkat tuh. Karena memang bagiannya itu. Buktinya dia, faktanya bagaimana? Contoh, Pak Abraham Tanu Aleksa Putra. Itu kan selalu ngomong berkat. Tapi saya dalam hal ini kesimpulan gini saudara. Orang punya panggilan masing-masing. Jangan menghakimi. Jangan sentimen. Kalau memang itu panggilannya pasti faktanya nyata saudara. Hanya saja Tuhan bilang ini bersyukur. Kalau di sini ada pengajaran, ada berkat saudara. Ada pasukan-pasukan komplit. Memang harus itu semua harusnya komplit saudara. Jadi bukan cuma berkat-berkat saja. Mulai sekarang saya ada SDM berkat. Khotbah berkat apa-apa tak tampanan nih. Ya saudara. Nah, kalau bayangin kalau semua kayak saya, kayak Sani. Firman Tuhan, saudara. Apalagi satu lagi kayak Lestari. Dikoyakan. Hajaran. Saya denger ngeri. Tak mundur. Tapi begitu Pak Jamie. Terima kelimpahan. Langsung datang semua orang saudara. Kalau datang Lestari. Cinta kuat seperti maut. Diremukkan. Mundur sih. Terus datang lagi Bu Jenny. Mari kita doa bagi kota. Liane perang, dihajar, diperseni, diinjek. Kok gak ada berkat-berkat manis 11. Makanya Tuhan bilang ada Jamie. Ya sudah Tuhan. Loh, saya tanya ini benar apa enggak? Lah iya toh. Lalu semua, ya bayangin sudah minggu kena Bu Winda, ya. Terus selamat pagi Roh Kudus, kena Sani,
Ya toh, sudah kayak Taurat banget itu ya. Kena ngomong. Oh, cinta yang harus dihancurkan, diremukkan, disayat, mateng. Datang lagi Bu Jenny. Kita harus doa untuk kota. Saudara, wis entek kayak perang. Wis diremukkan, entek perang. Segini. Terus makan-makannya kapan? Datanglah Nathanael Jemirajo. Saudara-saudara, kita ini harus terima kelimpahan. Berkat-berkat ajaib. Wis, bangkit kabeh yang mati tadi saudara. Jadi Tuhan bilang gini, harus ada keseimbangan. Nah, kamu sudah menghajar-hajar orang ya. Bu Jenny sudah ngajak orang terus doling sampai ngeluh. Sama lagi, Sani ya toh. Terus ngongo, katanya sampai diremukkan. Ya, atau sampai akhirnya diremuk digendong. Nah, jadi saudara ada Jemi. Ya saudara. Ini Elisa belum jadi pembicara. Oh, kalau Elisa pembicara, nah apalagi sidang ilahi. Oh, saudara. Aduh, ya memang Tuhan bilang gini, memang nafiri Elohim itu suara ilahi, suara kebenaran yang memangkas semua yang gak benar, memang. Arimu Bevan, makanya ada doling, ada Arimu Bevan saudara. Ya, tapi Tuhan bilang gini, kerajaan surga ya perlu sedep-sedepan. Perlu taman buah-buahan. Ya toh, saudara terkasih, jadi intinya hari-hari ini Tuhan berkata, aku sedang mencari orang-orang yang dewasa. Ya, saudara waktu saya menetapkan, nanti kita akan ada worship 9 jam. Langsung Bu Syarif, worship 9 jam. Saudara, ke depan jangan jantungan ya, apapun yang Tuhan mau. Siap gitu saudara, nanti jadinya apa pokoknya siap dulu. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, mari responi Tuhan hari-hari ini. Ya, ingat di Kisah Rasul pasal yang ketiga, nanti baca lagi sampai di rumah, ulang-ulang lagi, baca lagi, kalau enggak dengar saudara. Maka nanti saudara, Tuhan akan dengan sangat jelas, engkau itu akan ditaruh Tuhan bagian yang mana. Yang penting gini, jangan jadi orang, yuk kita baca, jangan jadi orang yang seperti ini saudara ya. Yuk baca-baca. Ya, ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jangan cuma jadi orang yang lihat dan tercengang. Terima mujizat yo, terima membolehkan keadaan. Jangan seperti itu. Siapa yang mau jadi penonton? Tolak dalam nama Yesus. Jangan cuma jadi penonton mujizat. Tuh kata amin. Iya. Jadi orang melakukan mujizat dan ngalami mujizat. Yes, gitu loh saudara. Enggak Bu, saya jadi penontonnya. Kasihan saudara. Jangan jadi orang cuma menyaksikan mujizat. Woi, hebat, hebat. Jangan, bilang Tuhan, aku harus mengalami keajaiban. Akulah si pembuat mujizat. Karena apa? Karyamu di hidupku. Gitu saudara. History maker harus terjadi pada kita. Amin. Oh, saya pakai istilah history maker. Sampai menjadi kenyataan. Pembuat sejarah. Surabaya menjadi kebangkitan pendoa-pendoa yang luar biasa. Amin saudara terkasih. Ya, kembali kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.